Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Sofiana dengan NIM 230321000052. Untuk memenuhi penugasan praktikum statistika mengenai analisis regresi, saya menggunakan data dari skripsi Imron Hidayat dari Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap pada tahun 2021. Judul pada skripsinya yaitu Pengaruh Harga dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian. Studi kasus pada toko Hero Kesugihan Cilacap. Nah, data pada skripsi ini sangat banyak sekali. Terdapat 65 data, banyak datanya 65 di sini. Saya ambil 30 data sesuai dengan penugasan sebanyak 30 data. Data ini saya salin, saya masukkan ke Excel seperti ini. Nah, setelah selesai disalin, dimasukkan ke Excel, selanjutnya bisa kita analisis data yang 30 ini. Caranya seperti apa? Caranya yaitu dengan disalin semuanya. Copy, kita masuk ke SPSS. Di sini kita menggunakan software aplikasi SPSS. Kita masuk ke data view, setelah itu datanya kita salin di sini. Nah, jika sudah, kita klik variable view. Kita lihat, kita pastikan lagi tipenya itu sudah numerik semua. Ya, sudah berbentuk angka semuanya dan tidak ada yang berbentuk kategori begitu. Jika sudah, selanjutnya bisa kita analisis. Kita klik analyze, kita cari regression di sini. Setelah itu kita klik linear. Jika sudah, maka di sini ada kolom-kolom dependent dan independent ya, dependent dan independent. Kita masukkan variabel mana yang termasuk dependent dan variabel mana yang termasuk ke independent begitu. Dependentnya di sini adalah keputusan pembelian, sedangkan independennya adalah harga dan kualitas pelayanan. Jadi berpengaruh signifikan atau tidak berpengaruh harga dan kualitas pelayanan ini terhadap keputusan pembelian. Jika sudah dimasukkan ke kolom-kolomnya, lalu klik OK. Nah, seperti ini. Ini outputnya. Nah, output ini semuanya bisa kita salin caranya dengan seperti ini. Misal ya ANOVA, kita klik copy, setelah itu kita salin nanti biasanya di Word begitu untuk diinterpretasikan. Nah, ini sudah saya salin ke Word. Hipotesis yang diajukan yaitu H0-nya tidak terdapat pengaruh yang signifikan variabel harga dan kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian. Sedangkan H1-nya itu terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel harga dan kualitas terhadap keputusan pembelian. Nah, yang pertama itu output yang pertama variabel interest. Removed ini maksudnya yaitu menjelaskan mana saja yang termasuk variabel dependent dan mana saja yang termasuk variabel independent begitu di output yang ini. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa variabel dependentnya adalah keputusan pembelian, maksudnya ini yang dipengaruhi, sedangkan yang mempengaruhi atau variabel independentnya adalah kualitas pelayanan dan harga begitu. Nah, selanjutnya pada output yang kedua yaitu model summary. Nah, di sini summary. Di sini kita buat melihat layak atau tidaknya variabel-variabel ini gitu. Menggunakan nilai R-square. Nah, karena di sini variabel independennya itu ada 2 atau tidak lebih dari 2, hanya ada 2 saja, maka kita menggunakan R-square. Tapi kalau misalnya lebih dari 2, maka pakai yang adjust R-square ini. Nah, kita pakai yang R-square, di sini nilainya itu 0,531. Nah, ini dijadiin persen, maksudnya
satuannya tuh persen, jadinya 53,1% begitu. Jadi 0,531 ini bisa juga disebut dengan 53,1%. Nah, untuk melihat layak atau tidaknya itu menggunakan dia itu lebih besar dari 50% atau tidak. Jika lebih besar dari 50%, maka bisa dikatakan layak, tapi jika kurang dari 50% berarti tidak layak. Sedangkan di sini nilainya 53%, yang artinya variabel independen yaitu kualitas pelayanan dan harga tadi serta itu layak atau mampu menjelaskan variabel dependen atau yang dimana di sini keputusan pembelian. Dikatakan layak karena memiliki nilai koefisien determinasi lebih dari 50%. Artinya di sini 53,1% lebih dari 50%, jadinya dia layak atau mampu menjelaskan variabel dependennya begitu. Selanjutnya kita masuk ke output yang ketiga. Kita dapat melihat uji regresi secara simultan. Maksudnya adalah secara bersama-sama. Jadi semuanya dari semua variabel independen, kualitas pelayanan dan harga di sini simultan, semuanya bersama-sama di situ. Nah, untuk melihatnya itu menggunakan F-tabel dan juga menggunakan sig ini atau signifikansi. Nah, ya begitu. Ada dua. Nah, baik yang pertama itu keputusan yang pertama menggunakan nilai F. Jadi, jika F hitungnya itu lebih besar dari F tabel, maka H1 diterima. Tapi kalau lebih kecil dari F tabel, itu H0 yang diterima. Nah, di sini F hitungnya itu 15,289. Ini F hitung. Sedangkan F tabelnya 3,354. Nah, kita dapat F tabelnya itu dari mana? Ada rumusnya. Kita pakai rumus Excel. Nah, jadi mencari F tabel itu rumusnya sama dengan F I N V dalam kurungnya itu probabilitasnya berapa, 0,05 dimasukkan, setelah itu titik koma, 2, di sini maksudnya 2 itu banyaknya variabel independennya ada 2, jadi 2 yang dipakai, dimasukkan juga, setelah itu titik koma lagi, nah di sini ada angka 27. 27 itu didapat dari mana? 27 didapat dari di sini residualnya 27, kita masukkan 27. Nah, setelah itu kita enter. Nah, ini nilainya 3,354. Nah, itu dimasukkan. Sini 3,354. Nah, artinya F hitung di sini itu lebih besar dari F tabel. Nah, kalau lebih besar, maka H1 yang diterima. Artinya variabel independennya yang tadi harga dan kualitas pelayanan itu berpengaruh secara bersama-sama atau secara simultan terhadap keputusan pembelian. Jadinya menerima H1 dan menolak H0. Begitu. Nah, untuk yang keputusan kedua itu menggunakan nilai signifikansi. Nilai signifikansi ini bisa dilihat di tabel yang sig ini. Di sini nilainya 0,000. Nah, yang dimana 0,000 ini lebih kecil dari 0,05. Artinya, jika lebih kecil maka H1 yang diterima dan berarti menolak H0. Nah, yang selanjutnya itu tabel output yang koefisien. Nah, koefisien ini untuk melihat pengaruhnya secara regresinya itu secara sendiri-sendiri. Jadi harga sendiri, kualitas pelayanan sendiri begitu. Nah, kalau yang parsial ini kita menggunakan T hitung dan signifikansi keputusannya. Nah, kita masuk ke yang keputusan pertama yaitu T hitung. Jadi bila nilai T hitungnya itu lebih besar dari T tabel maka H1 yang diterima, tapi kalau lebih kecil dari T tabel maka H0 yang diterima.
Di sini ada harga dan juga ada kualitas pelayanan. Pertama harga dulu. Di harga itu T hitungnya 0,897 dimasukkan. Nah, setelah itu kita mencari T-tabel. T-tabelnya itu caranya menggunakan rumus Excel juga. Nah, caranya itu sama dengan T INV dalam kurung 0,05 yaitu probabilitasnya dan titik koma 28. Angka 28 ini dapat dari mana? Dapat dari ada total sama dengan 29. Nah, ini dikurangi 1. Itu sudah rumusnya. Dikurangi 1. Jadinya 28. Jika sudah di-enter, maka hasilnya 2,048. Itu dimasukkan ke sini. Jadi dijadikan acuan T-tabelnya. Nah, T hitungnya kan 0,897, artinya dia lebih kecil dari T-tabel yang tadi 2,048. Nah, kalau lebih kecil, maka H0 yang diterima. Artinya, tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian yang harga ini. Yang kualitas pelayanan pun juga begitu. Di T hitungnya, dia itu 0,881. Nah, berarti dia lebih kecil dari T-tabel yang tadi dihitung menggunakan rumus Excel itu 2,048. Artinya juga dia menerima 0, berarti tidak ada pengaruh terhadap keputusan pelanggan. Selanjutnya ya kita pakai yang keputusan kedua. Di keputusan kedua itu kan menggunakan nilai signifikansi. Nah, berarti kita lihat nilai signifikansinya. Di sini harga nilai signifikansinya 0,378. Kualitas pelayanan juga 0,386. Artinya dua-duanya ini lebih besar dari 0,05. Maka H0 juga yang diterima. Tidak berpengaruh terhadap keputusan pelanggan secara parsial, kalau secara sendiri-sendiri. Artinya, dari data yang saya ambil 30 data dari skripsi yang tadi itu, dia variabel independennya itu layak atau mampu terhadap terhadap variabel dependennya, dia mampu menjelaskan variabel dependennya. Setelah itu secara simultan dia menerima H1, artinya ada pengaruh signifikan jika secara simultan. Namun jika secara parsial, secara sendiri-sendiri, harga sendiri, kualitas pelayanan sendiri, itu tidak ada pengaruhnya. Tapi secara bersamaan ini ada pengaruhnya. Begitu. Sekian dari saya, Nurul Sofiana. Mohon maaf jika terdapat ucapan atau kalimat saya atau cara penyampaian saya yang kurang. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.